Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Ibu. Tetap semangat kan ya? Semangat, Bu. Oh, harus satu ya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kalian itu sudah membahas mengenai besaran fisis gerak parabola. Nah, sekarang kita juga mau melanjutkan pembahasan yang kemarin. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian dulu. Kita belum berdoa ya. Coba Haris pimpin doa dulu nih, Haris. Baik Ibu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya Haris. Oke, Ibu mau periksa presensi dulu ya. Muhammad Abduh hadir? Hadir, Bu. Heni hadir? Hadir, Ibu. Derna? Hadir, Bu. Pulpa? Ada, Bu. Haris sudah pasti hadir ya. Hadir, selalu hadir, Bu. Paling rajin, Bu. Iya. Ya. Paling rajin, bagus Haris mah ya. Nah, selanjutnya ini kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, tadi Ibu udah bahas ya di awal, kita tuh mau mempelajari tentang gerak parabola. Nah, sekarang Ibu mau bagikan ya. Sebentar ya. Oke, apa sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini ya yang mau kita bahas hari ini tentang gerak parabola di titik tertinggi, titik terjauh, dan pemanfaatan gerak parabola. Nah, ini ya, biasa kalian suka main game ya, Angry Bird, ya kan? Betul, suka, Bu. Nah, supaya Betul, Bu, betul. Iya, supaya kita mengenai targetnya, nah kalian harus mengatur-ngatur sudutnya, betul? Betul, Bu. Betul. Iya, betul. Coba kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan kegiatan diskusi secara kelompok ya. Nanti kita bagi 2 kelompok, praktikum virtual dengan menggunakan media pet. Nah, diharapkan kalian mampu menganalisis pengaruh sudut elevasi dalam gerak parabola di titik tertinggi dan titik terjauh dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, diharapkan kalian dapat menelaah pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang ketiga, kalian mampu mempresentasikan secara komunikatif mengenai hasil laporan praktikum virtual tentang gerak parabola gitu ya. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya deh ke kalian. Siapa yang mau mengungkapkan mengenai pengalamannya atau pengalaman yang pernah kalian lakukan tentang gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, Saya, siapa Bu. yang mau? Saya, Ibu. Boleh, Heni. Ya, ayo Heni, apa? Saat melempar bola basket, kering, Bu, saat olahraga. Betul sekali. Ada lagi, Heni? Apalagi ya, Bu? Saya Menendang mungkin bola, Bu. mau. Saya mau, Bu. Boleh, Haris, apa? Ya, saya suka main bola, Bu. Jadi kalau saya main bola itu nendangnya harus bagus biar nanti jaraknya bisa lebih jauh. Jaraknya Mungkin itu, Bu. bisa lebih jauh. Iya, Ya. bisa langsung bikin gol gitu ya? Iya, betul.
Iya, bagus ya, pintar sekali. Oke, sekarang coba kalian berikan gambaran tentang pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan. Selain tadi kan di kegiatan olahraga. Nah, selain kegiatan olahraga, manfaat dari gerak parabola itu ada apa lagi? Mungkin kalau di perang, Bu, itu kalau Di perang perang, itu oke, gimana? ya, kalau di perang itu karena posisinya naik pesawat itu, pesawat tempur itu jauh, Bu, itu bisa mengenai target secara sempurna dengan perhitungan parabola, menggerak parabola. Mungkin, Bu, gitu ya. Oh iya, bisa ya pelepasan rudal gitu ya kalau di Nah, pesawat itu. tempur gitu ya. Oh, pintar Betul. sekali Hari itu. Oke, jadi gerak parabola itu banyak ya manfaatnya ya selain pada bidang olahraga, ada pada bidang militer. Nah, kan bidang militer juga selain tadi pada pesawat tempur, ada juga ketika kalian misal suka apa? Menembak ya, main menembak peluru. Suka ada permainan menembak peluru seperti itu ya. Ya, Nah, Bu. itu juga kan menggunakan gerak parabola. Oke ya. Oke, nah sekarang Ibu mau, ini ya, salah satunya manfaat gerak parabola dalam kehidupan. Nah, dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti atlet bola voli yang melakukan gerakan bola voli, atlet yang melakukan gerakan lompat jauh, pemain bola yang mengatur sudut dengan kekuatan tendangan sehingga bola mencapai sasarannya. Oke, nah sekarang kalian simak dulu video berikut ya. Nah, itu silahkan kalian scan barcode yang ada di layar layar komputer kalian. Nah, nanti di situ akan ada video. Nah, ini videonya ya Ibu tunjukkan. Gimana nih? Nah, ini ya. Nah, ini ya gerakan Ibu slow motion ya. Nah, ini ketika ada pesawat. Nah, pesawat datang, dia melepaskan rudal. Nah, ini yang tadi kata Haris ya, melepaskan rudal. Nah, ini titik sasarannya sudah di lingkar yang merah. Nah, pada ketinggian tertentu, dengan sudut tertentu, dengan kecepatan tertentu, maka rudalnya atau bom yang dijatuhkannya akan tepat mengenai sasaran. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Nah, oke, dari video tadi ada yang mau menanggapi? Boleh Bu saya. Boleh Ulfa, gimana Ulfa? Apakah bom yang tadi dilepaskan sama pesawat itu bisa jatuh tepat sasaran, Bu? Oh, bisa jatuh tepat sasaran. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Ulfa? Bisa aja, Bu, kalau dengan perhitungan yang tepat. Bisa aja, betul ya kata Abdu ya. Bisa aja asal dengan perhitungan yang tepat gitu ya. Karena kan kalau pesawat tempur biasanya ketika dia melepaskan rudal, nah itu kan sudah pasti dengan perhitungan yang matang ya. Nah, dengan ketinggian, nah ini seperti yang ada pada gambar kalian nih. Nah, dengan ketinggian, dengan sudut yang tepat gitu ya, dengan kecepatan yang tepat seperti itu ya. Oke, nah sekarang Ibu mau membagikan kegiatan kalian hari ini. Nah ini ya, silahkan kalian lihat dulu LKPD-nya. Nah itu bisa kalian scan barcode. Nah ini ya, LKPD-nya bisa kalian ambil di yang kuning. Sudah? Sudah bisa diambil LKPD-nya? Oke, nah untuk aplikasi PET-nya, kita menggunakan simulasi virtual atau praktikum virtual ya dengan berbantuan PET. Nah, sama seperti pertemuan kemarin ya. Nah, itu juga boleh kalian scan di barcode-nya. Oke, nah sekarang kita lihat LKPD-nya. LKPD yang sudah kalian lihat ya. Mana nih? Coba Ibu lihat dulu ya. Oke, LKPD titik tertinggi, titik terjauh, dan pemanfaatan gerak parabola. Oke ya, kemarin kelompoknya masih sama ya. Kita bagi 2 kelompok. Nanti Derna, Haris, sama Heni. Lalu Abdu sama Ulfa ya.
Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, masih kelompok yang kemarin. Iya. Nah, silakan kalian baca dulu LKPD-nya. Kayak tujuan praktikumnya, kita mau apa? Mau menganalisis besaran-besaran dalam gerak parabola di titik tertinggi dan titik terjauh. Nah, itu ya, kalian silahkan baca dulu. Lalu ada pengaruh perubahan sudut, menganalisis pengaruh perubahan sudut terhadap ketinggian maksimum benda dan jangkauan benda. Lalu yang ketiganya, menganalisis pemanfaatan gerak parabola yang berkaitan dalam kehidupan. Nah, ini ya langkah kegiatannya. Nah, buka dulu aplikasi PET-nya. Nah, tadi udah ya kalian buka. Nah, sekarang kalian pilih bagian lab ya. Yang bagian lab-nya, yang keempat. Oke, nanti silahkan kalian langsung lakukan kegiatan praktikum dengan mengubah sudut elevasi sesuai pada tabel pengamatan. Nah, atur ketinggian meriamnya di posisi 0 dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, ini ya, sudutnya kalian tentukan di 30, 45, 50 derajat, 60 derajat, 90 derajat dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Tadi ketinggiannya di 0 ya. Nah, sekarang coba kalian lakukan. Lalu hitung waktu saat benda jatuh. Benda jatuh ya, bukan benda mencapai titik tertinggi. Lalu hitung Y-max-nya atau titik tertingginya, sama hitung X-max-nya, titik terjauh benda tersebut. Nah, nanti di bawah itu ada pertanyaan. Nah, itu boleh kalian isi ya secara kelompok. Dan buat kesimpulannya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, silakan ya. Kalian kerjakan dulu berkelompok. Baik, Bu. Nah, nanti kita coba Oke, kita coba ya. Oke, sudah ada. Pet-nya sudah tampil. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian lakukan ya. Kita mulai di sudut berapa dulu? 30, Bu. 30, Bu. Oke, kita mulai di sudut 30 ya. Oke, ketinggiannya sudah 0 ya di sini. Nah, ini kecepatannya juga udah 10. Nah, kita atur sudutnya itu di 30 derajat. Nah, lalu kita slow. Ya, biar lebih lebih pelan-pelan gitu ya pergerakannya. 30. Oke, kita tembakan. Sok, silakan kalian tembakan. Nah, ini sama ya. Untuk menghitung waktunya, nah silakan kalian geserkan yang tombol biru di atas. Nah, itu ya. Waktu saat benda jatuh ya. Nah, di situ sudah terbaca berapa nilainya? 1,02 sekon. Ya, 1,02 sekon ya. Ketinggiannya 0 ya. Nah, ini ketinggiannya 0 ya. Lalu kalian hitung X-max-nya. Nah, ini boleh digeserkan ya. Berapa X-max-nya? 8,9. Oke, 8,9 ya. Atau boleh kalian menggunakan ini ya. Apa ya ini disebutnya? Roll meter ya. Iya, betul. Nah, ini ya ditarik aja sama kalian boleh ya. 8,9 atau di sini tuh 8,85 ya. Dibulatkan kan ya 8,9. Terus kalian juga hitung titik tertingginya ya. Iya, Bu.
Ya, kalian hitung Y max-nya berapa. Nah, ini aja ya. Nah, ini kan di titik tertinggi yang ada hijau ya. Yang ada titik hijaunya. Nah, itu kalian arahkan. Nah, ini height-nya. Nah, berapa nih? 1,27. 1,27 meter. 1,27. Ya, silahkan kalian lakukan praktikum berulang ya, pengamatan berulang. Nah, secara bergantian, lalu jangan lupa diubah sudut-sudutnya ya. Nah, coba sekarang yang 45. Kita hapus dulu. Nah, kita ubah menjadi 45. Oke, kita tembakan lagi. Nah, gitu ya. Nah, silahkan kalian masukkan waktu saat benda jatuhnya. Nah, silahkan catat di tabel pengamatan kalian. Terus saat dia di titik tertinggi. Nah, dan saat dia di titik terjauhnya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, lanjut lagi. Kita ubah lagi sudutnya menjadi 50 ya. Iya, Bu, 50. 50. Oke, coba ya, kita 50. Oke, silahkan kalian catat lagi waktunya. Lalu titik tertingginya. Dan juga X max-nya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ganti lagi sudutnya. Berapa sekarang? 60, Bu. Oke, 60. Coba ya, kalau 60 ya. Oke, silahkan kalian catat lagi waktunya, waktu saat benda jatuh. Lalu Y max-nya. Oke, lalu X max-nya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang sudut yang terakhir ya. Iya, Bu. Nah, sudut yang terakhir berapa? 90 ya? 90, Bu. 90, Bu. Iya, kalau 90 derajat itu kan dia tegak lurus ya. Iya, Bu. Nah, berarti dia tembakannya ke atas Betul. ya. Iya. Iya. Nah, sekarang coba kalian lakukan penembakan. Nah, ya silahkan diklik sama kalian. Nah, itu dia ya. Jadi kembali lagi. Bak diri sendiri ya, Bu ya. Bak diri Meriamnya sendiri. meletus. Meletus ya meriamnya, betul ya. Nah, ini ya silahkan dicatat waktunya. Oh, waktu saat benda jatuh ya. Kalau ini kan waktu saat benda mencapai titik tertinggi ya. Nah, ini waktu saat benda jatuh ya. Berarti ini ya waktunya ya. Saat benda jatuh. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Y max-nya berapa Y max-nya? Nah, ini ya Y 5,1. max-nya. 5,1. Oke. X max-nya ada tidak? Tidak. Tidak, Bu. 0, Bu. Kenapa tidak? Karena Kenapa dia hanya Jatuh. terhadap Kembali, Bu. sumbu. Yeay. Iya, kembali lagi ya, karena dia tegak lurus ya. Jadi kembali lagi. Oke, nah selanjutnya silakan kalian isi pertanyaan dulu ya. Coba kalian isi dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah itu ya, yang pertanyaan pertama itu terkait ada grafik ya, lintasan gerak parabola benda dengan titik tertingginya di B, titik terjauhnya di C. Nah itu silakan kalian diisi dulu ya. Baik, Ibu. Ya, Bu. Ya. Ya, coba kalian isi dulu.
Bu Ulfa, kembalikan tip X saya. Boleh sebentar, Bu, sebentar. Nah, kalau pinjam harus jangan rasa memilikinya jangan terlalu tinggi ya, Ulfa ya. Baik, Bu. Ini ini Derna. Terima kasih. Dan kalau ada yang tidak paham boleh bertanya sama Ibu ya. Atau boleh dengan teman kelompoknya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Bisa isinya? Ibu mau tanya. Boleh, Heni, kenapa? Ibu, itu yang nomor 1 yang kayak telur terus ada garisnya itu apa, Bu, namanya? Ya, ada Iya, tuh. Bu, yang bulat itu loh, Bu. Itu apa, Bu? Itu teta sayang, itu sudut ya. Ya, sudut iya. elevasi. Kan waktu itu pernah Ibu jelaskan kalau sudut itu kan ada alfa, ada beta, ada gamma, ada theta. Nah, ini yang bulat dia ada garisnya ya. Nah, itu sudut theta ya namanya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya kalian mah biasa alfa, wah gitunya. Tetanya lupa. Gitu ya. Boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sudah beres mengisinya? Bentar, Bu. Sedikit lagi. Oke, siap. Abdu gimana, Abdu? Ada kesulitan? Abdu sama Ulfa gimana? Ada kesulitan nggak? Lagi menganalisis prinsip dan konsep gerak parabola, Bu. Oke, siap. Mantap, lanjutkan Abdu. Baik, Bu. Haris gimana, Haris? Aman? Aman, Bu. Teman saya rajin-rajin sama Bu ini, Bu. Bagus, Bu. Iya. Ada ini mah kerja kelompok. Haris nggak ngerjain, Bu. Iya, Saya ngerjain, Bu. Saya Dia kerja. cuma lihat saja. Yang Kita kerja Bu, kelompok, ini sama Bu. saya, Bu. Ya, teman-teman. Wah, parah nih. Ini kerja Haris kelompok, nih, Bu. Bagus, Bu. kelompok. Teman-teman yang bekerja saya berkelompok, Bu. Ya. Oke, Ibu rasa sudah ya? Sudah selesai ya? Nah, coba sekarang Ibu minta dari kelompok 1, kelompoknya Derna, Haris, sama Heni. Coba bacakan hasil dari tabel pengamatan kalian. Nah, boleh siapa? Bu, Derna aja, Bu. Derna aja, Bu. Derna aja. Derna jarang Boleh. ngomong, Bu. Ya. Derna yang paling pendiam gitu ya. Pendiam. Iya, pendiam kebalikan ya. Teman-teman semuanya, di sini Ya. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Pertama dari tabel pengamatan yang diperoleh untuk sudut 30 derajat, waktu yang diperoleh itu adalah 1,02 sekon. Nah, Ymax pada titik tertingginya itu 1,27 meter dan titik terjauhnya Xmax itu sebesar 8,9 meter. Nah, untuk sudut 45 derajat, waktu saat benda jatuhnya itu 1,44 sekon. Nah, titik tertingginya 2,55 meter dan titik terjauhnya 10,3 meter. Nah, ini untuk kecepatan awal yang sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon. Sekon, oke, nggak apa-apa Derna. Dimaafkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
Jawabnya akan diwakili teman saya, Bu. Ya, boleh. Boleh. Siapa? Heni mau? Heni nomor 2, Heni. Ya, Ibu. Tabelnya itu ya, Bu? Yang pertanyaan, Heni. Oh, yang pertanyaan. Ya. Berapa, Heni, jawabannya? Y-max-nya sama X-max-nya, Bu. Y-max aja ya. Y-max. Nomor 2, sudut elevasinya 45. Kecepatan awalnya 10. Terus waktunya 1,44 sekon. Terus Y-max-nya 2,55 meter. Oke, nah coba sekarang kalau yang di sudut 90 derajat. Yang 90. Sudutnya 90. Terus kecepatan awalnya 10. Sama ya, Bu, semua kecepatan awalnya? Ya, sama. Ya. Waktu saat benda jatuhnya 2,04 sekon. Y-max-nya 5,1, Ibu. 5,1 meter. Oke, X-max-nya? X-max-nya 0, Bu. Kan 0. dia cuma ke atas. Iya, betul ya, pintar. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sama jawabannya? Ulfa sama Abdul? Kurang Sama, lebih Bu. sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti bisa ya kalian mempraktikkan praktikum ini gitu ya. Oke, coba sekarang kelompok 2. Abdul. Nah, coba jawab pertanyaan yang nomor 3, Abdul, terkait pemanfaatan gerak parabola. 3 ya, Abdul? Baik, Bu. Yang pertama itu gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar, Bu. Contohnya gerakan menendang bola atau gerakan bola kering basket, Bu. Bola basket kering basket. Oke. Untuk yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu. Contohnya seperti Haris tadi, Bu, yang bom dijatuhkan dari pesawat. Yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Contohnya penembakan rudal, Bu, pada mortir, atau mortir, Bu. Ya, oke. Ada lagi, Abdul? Itu saja, Bu. Mungkin ditambahkan teman-teman. Oke. Oke ya, coba untuk kesimpulannya Ibu minta Ulfa ya. Silakan Ulfa menyampaikan kesimpulannya. Iya, Bu, saya, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Cuman 3. Nggak apa-apa. Yang jelas kesimpulan itu kalian harus bisa menjawab dari tujuan praktikum kita ya. Ayo, Baik, Ulfa, Bu. apa nih kesimpulannya? Yang pertama itu besaran dalam gerak parabola itu ada kecepatan, waktu, terus sudut elevasi, terus X-max ya, Bu, yang jarak terjauh itu, dan Y-max yang tertinggi ya, Bu ya. Terus Ya, betul. selanjutnya itu semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar waktu tempuhnya, Bu. Dan semakin besar pula titik tertinggi suatu benda. Oke, itu pengaruh sudut ya? Betul, Bu. Terus satu lagi itu pemanfaatan gerak parabola ya, Bu, yang sudah dijelaskan tadi sama teman bahwa diantaranya apa ya? Menendang bola sepak ya, Bu ya. Terus bola kasti, terus memukul bola golf. Atau yang bom itu tadi. Udah, Bu. Oke, terima kasih ya anak-anak kesayangan Ibu semua. Aduh, pinter-pinter ya, luar biasa kalian ini ya. Oke, nanti itu ada
ada pertanyaan lainnya ya di LKPD. Nah, itu silahkan kalian diskusi lagi dengan kelompoknya terkait jawaban yang harus diisi, lalu kalian bandingkan dengan literatur dari buku paket gitu ya. Itu kan ada ya pertanyaan nomor 2 menghitung YMAX. Nah, coba kalian YMAX hasil praktikum apakah sama dengan YMAX menurut analitis dari rumus di buku paket. Nah, itu silakan kalian bandingkan ya. Dengan literatur, boleh dari internet, boleh ya. Oke, sebelum Ibu akhiri ya, jangan lupa nanti untuk laporan praktikum ini biasa Ibu minta untuk pertemuan besok, pertemuan selanjutnya gitu ya, kalian bikin poster ya, poster hasil praktikum ini. Nah, itu kalian menggunakan Canva ya. Jadi kalian bikin dari Canva, jadi posternya poster digital, nanti secara kelompok lagi dengan kelompok yang sama, nanti silakanlah bagi tugas gitu ya. Nanti kalian presentasikan lagi ke depan ya dari awal sampai akhir. Kan kalau tadi mah Ibu random ya meminta kalian untuk menjawab satu-satu gitu ya. Nah, nanti mah satu kelompok semuanya kalian presentasikan hasil dari praktikum kalian gitu. Oke, bisa dipahami? Siap, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ya, Bu. bisa, Bu. Oke, jadi hari ini kira-kira kalian dapat apa nih hari ini? Kan kita judulnya cina gerak parabola di titik tertinggi, titik terjauh, dan pemanfaatannya. Jadi kalian hari ini udah dapat apa? Tadi yang di kesimpulan yang Ulwah itu? Dapat manfaat-manfaat gerak parabola, Bu. Oke, apalagi? Dapat menghitung Terus gerak tahu parabola Bu dengan besaran. tepat. Menghitung besaran gerak parabola dengan tepat ya di X-max sama Y-max-nya. Terus juga Ya, apalagi? Pengaruh apa? Pengaruh sudut elevasi. Pengaruh sudut. Ya. Pengaruh sudut ya terhadap titik tertinggi suatu benda gitu ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, pokoknya Ibu ingatkan jangan lupa pertemuan selanjutnya kita bikin poster dari laporan hasil praktikum ini ya, poster digital dari Canva berkelompok, kelompok yang sama. Nanti untuk untuk materi lanjutannya Ibu share di grup kelas ya, di grup mapel ya. Baik, Ya, Bu. Ibu. Oke, sekian hari ini ya. Gimana perasaannya hari ini? Senang tidak praktikum? Senang, Sangat Bu. Seru menyenangkan, ya, Bu. seru sekali Bu. Seru sekali. Jadi kita bisa nembak-nembak. Praktikum. Ya. Benar, bisa nembak-nembak. Mending praktikum atau mending bertanya jawab? Praktikum. Praktikum, Bu. saja Ini Bu. aja Kita Bu praktik langsung. Ya. Iya, ada kalian mah pasti senangnya teh praktikum ya. Ya, alhamdulillah tuh ya. Yaudah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.